Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok C7 akan mempresentasikan tentang infografis kami yaitu tentang kerusakan ekosistem mangrove di Kelurahan Bira, Kota Makassar. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu yang pertama dari Muhammad Fauzan, yang kedua dari Nasur Ahmad Taya, yang ketiga Muhammad Almernayaka, yang keempat Naufal Fitrah Utama, dan yang kelima Prima Nadawara Tantra. Baik, untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Noval. Ya, yang pertama yaitu di bagian pendahuluan. Jadi, ekosistem mangrove itu seringkali mendapat berbagai tantangan. Di antaranya, dampak dari aktivitas manusia yang melakukan pemanfaatan destruktif di sekitar ekosistem mangrove. Jadi, pemanfaatan destruktif itu mengacu pada penggunaan atau eksploitasi suatu hal dengan cara merusak atau merugikan. Dan juga faktor alam seperti pemanasan global serta bencana alam. Pengurangan luasan dan menurunnya kualitas perairan itu adalah ancaman yang serius terhadap suatu kawasan yang penduduknya sangat bergantung ter- terhadap sumber daya yang ada di ekosistem mangrove. Dan juga mangrove sendiri itu merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat, tempat berkembang biak, dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap dipelihara kelestariannya. Oke, selanjutnya tentang penyebab dari kerusakan ekosistem mangrove. Kerusakan yang terjadi ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembangunan pemukiman dan aktivitas perdagangan, sehingga terjadi perubahan kualitas lingkungan. Karena seperti yang kita tahu bahwa kawasan mangrove ini sangat rentan terhadap perubahan fisik, baik fisik maupun alami. Selain itu, sering juga terjadi peralihan fungsi lahan mangrove menjadi tambak dan juga perkebunan, serta pohon pohon dari pohon mangrove ini biasanya juga digunakan oleh masyarakat sebagai kayu bakar ataupun untuk bahan bangunan. Selanjutnya adalah tingkat kerusakan. Persentase penutupan mangrove yang terjadi yakni sebesar 16,43% pada jenis Rhizopora mucronata dan 83,57% pada jenis Avicennia alba. Angka yang sangat besar ini tentu menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup parah, karena untuk jenis Avicennia alba di kawasan ini hanya tersisa kurang dari 20% saja. Selanjutnya, nilai rehabilitasi. Biaya rehabilitasi yang diperlukan untuk mengkompensasi injuri yang terjadi dapat diketahui melalui studi literatur. Dengan melihat biaya proyek rehabilitasi yang pernah dilakukan oleh BPDAS Jeneberang Sadang. Biaya rehabilitasi per hektar 35,22 juta. Biaya ini mengacu pada P8 garis miring KSDAE garis miring set 2 garis miring 10 garis miring 2017 tentang Ya. standar kegiatan dan biaya bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk tahun 2018. Untuk mengetahui biaya kerusakan rehabilitasi, digunakan rumus sebagai berikut. TBR min BRO kali LAP, di mana TBR merupakan total biaya rehabilitasi, BRO merupakan biaya rehabilitasi berdasarkan tahun penetapan biaya rehabilitasi, LAR merupakan luas area yang akan direhabilitasi. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan komposisi jenis dan struktur vegetasi, analisis indeks Shannon atau Shannon Index of General Diversity. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan data yang diperoleh, jenis mangrove di Kelurahan Bira masih sedikit atau tergolong rendah. Tetapi
Berdasarkan data yang diperoleh pula, penutupan mangrove dan kerapatan pohon mangrove dapat disimpulkan masuk dalam kategori baik dengan penutupan lahan sebanyak 100%, sedangkan untuk kerapatan mangrove sebanyak 1.760 pohon per hektar. Untuk saran dari masalah yang terdapat di Kelurahan Bira ini, yang pertama yaitu penelitian lanjut untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan mangrove yang diperlukan upaya rehabilitasi hutan mangrove. Yang kedua, perlunya penegakan hukum kelembagaan hutan mangrove. Yang ketiga, menggunakan fungsi hutan yaitu dapat menjadikan hutan mangrove di Kelurahan Bira sebagai tempat wisata. Cukup sekian presentasi dari kelompok C7 terkait dengan kerusakan ekosistem mangrove di Kelurahan Bira, Kota Makassar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.